Gimana nih kira-kira cara mengurutkan jurusan di SNBP 2023 kali ini? Penasaran kan? Cek video kita kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget ya, udah masuk masa simpan permanen di akun SNPMB. Jangan sampai kamu ketinggalan loh. Di sini kakak akan jelasin nih ke kalian bahwa cara mengurutkan jurusan itu seperti apa nih. Apakah harus yang lebih ketat atau yang lebih longgar? Atau gimana nih sih kira-kira? Oke, berdasarkan dari peraturan di SNPMB, itu kalian bisa cek ya secara resmi di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ dikatakan bahwa kalian akan dikasih kesempatan untuk memilih paling maksimal sebanyak 2 pilihan tuh. Dimana salah satu pilihannya itu harus ada PTN yang sedomisili dengan sekolah kamu. Masih banyak nih yang menyepelekan hal ini karena masih banyak juga yang ngerasa bahwa dia itu memiliki peluang tinggi di komponen SNBP kali ini. Tapi malah salah di pemilihan dan pengurutan jurusannya. Sayang banget ya peluangnya kalau kayak gitu. Oke, kakak akan bagi dalam 4 skema dalam mengatur strategi pengurutan dari pilihan kamu nih. Yang pertama, kamu bisa memilih satu PTN dengan 2 jurusan yang berbeda. Ingat dengan peraturan SNPMB sebelumnya bahwa satu PTN ini yang kamu pilih harus berada satu domisili dengan sekolah kamu ya. Contohnya aja nih, kalau misalkan sekolah kamu berada dalam Provinsi Jawa Timur, kamu pilih tuh PTN yang satu domisili dengan sekolah kamu. Contohnya, kamu bisa milih Unair ya. Kamu bisa taruh di pilihan pertamanya kedokteran Unair dengan keketatannya sebesar 4,25%. Sedangkan untuk kedokteran gigi Unair sebesar 6,21%. Untuk skema yang kedua, kamu bisa memilih 2 PTN dengan beda domisili. Tapi ingat ya, salah satu PTN yang kamu pilih itu harus sedomisili dengan sekolah kamu nih. Contohnya sekolah kamu berada di wilayah Jawa Barat. Kamu bisa taruh di pilihan pertama kamu Teknologi Pangan IPB dengan keketatannya sebesar 5,61%. Kamu juga bisa naruh pilihan keduanya yang beda domisili nih dari sekolah kamu yang ada di wilayah Jawa Barat. Contohnya kamu bisa naruh biologi UNJ. Keketatannya itu sebesar 8,54%. Kamu juga bisa naruh kebalikannya nih. Kamu bisa naruh di pilihan pertama kamu yang di luar domisili dan pilihan keduanya bisa kamu taruh yang satu domisili dengan sekolah kamu ya. Intinya salah satunya harus sama dengan domisili sekolah kamu. Kamu juga bisa milih untuk jurusan yang sama nih. Contohnya kamu naruh biologi IPB dengan biologi UNJ. Kalau biologi IPB di pilihan pertama itu keketatannya sebesar 8,06%. Kalau biologi UNJ kakak tadi udah bilang juga ya di sebelumnya bahwa keketatannya itu sebesar 8,54%. Skema berikutnya yaitu kamu bisa memilih 2 PTN dengan satu domisili yang sama. Tadi kakak juga udah bilang ya, contohnya sekolah kamu berada di wilayah Jawa Barat nih. Kamu bisa memilih jurusan yang sama dengan beda PTN, tapi ingat PTN-nya sama-sama berada di wilayah Jawa Barat. Contohnya keperawatan Unpad yang memiliki keketatan sebesar 1,74%. Kemudian kamu bisa taruh pilihan keduanya adalah keperawatan UPI yang keketatannya sebesar 6%. Begitupun jika kamu memilih
jurusan yang berbeda, tapi ingat PTN-nya itu berada di satu domisili dengan sekolah kamu ya. Contohnya aja, kamu bisa memilih sastra Inggris Unpad nih. Persentase keketatannya sebesar 3,13%. Pilihan keduanya, kamu bisa taruh pendidikan bahasa Jepang UPI dengan keketatan sebesar 6,2%. Skema yang terakhir, skema yang keempat, yaitu kamu bisa memilih satu PTN aja untuk satu jurusan. Jadi bener-bener pilihan keduanya kamu kosongin tuh. Kalau kamu milih satu PTN aja untuk satu jurusan, kamu bebas deh mau milihnya itu di domisili yang sama dengan sekolah kamu, ataupun kamu bisa memilih domisili yang berbeda dari sekolah kamu. Oh iya, bisa juga ada beberapa PTN yang gak mau dinomor 2-kan tuh. Jadi hati-hati ya dalam memilih dan mengurutkan PTN ya. Kalau kamu cek di website SNPMB resminya, kamu udah ngeliat ya bahwa ada tuh informasi mengenai daya tampung beserta jumlah peminat di tahun sebelumnya. Sebenarnya itu digunakan untuk menghitung keketatan di setiap jurusannya. Jadi kalau kamu tahu, cara menghitung keketatan adalah daya tampung di tahun ini dibagi dengan jumlah peminat di tahun sebelumnya dikali 100%. Setelah kamu udah dapetin nih data keketatannya itu berapa, kakak saranin lebih baik sih kamu naruh di pilihan pertamanya itu untuk nilai persentase dengan keketatan yang lebih tinggi. Persentase keketatan yang tinggi itu dilihat dari jumlahnya yang kecil. Jadi kalau misalkan semakin ketat, artinya nilai persentasenya itu kecil banget. Jadi kalau misalkan nilainya range-nya dari 1 sampai 3%, itu bisa dikatakan sangat ketat sekali. Sedangkan nilai persentase keketatan yang jumlahnya tinggi itu menunjukkan jurusan tersebut semakin longgar. Sehingga kamu bisa naruh tuh ya di pilihan keduanya untuk jurusan yang lebih longgar. Jadi akan lebih baik kalau pilihan pertama kamu itu adalah jurusan dengan keketatan yang lebih ketat dibandingin dengan pilihan kedua kamu. Ada salah satu murid kakak nih nanya, emang kenapa sih kak kalau naruh jurusan yang longgar itu di pilihan pertama dibandingin ditaruh di pilihan kedua? Emang ngaruh ya kak ya? Jadi logikanya seperti ini, kalau kamu taruh jurusan yang lebih longgar di pilihan pertama kamu, terus kamu taruh jurusan yang lebih ketat di pilihan kedua, kalau kamu tidak keterima nih di pilihan pertama kamu, bisa jadi di pilihan kedua pun kamu juga akan memiliki kemungkinan kecil untuk bisa diterima. Karena di pilihan kedua itu kamu taruh keketatannya itu lebih tinggi, dimana persaingannya itu semakin besar di sana. Sehingga memang akan lebih baik tuh kalau kamu naruh pilihan pertamanya itu dengan jurusan yang sangat ketat atau dengan persentase keketatannya itu kecil banget dibandingkan pilihan keduanya ya. Gimana tuh ya tadi kira-kira penjelasan yang udah kakak jelasin banget dan skema yang kakak udah bilangin ke kamu semua. Dari keseluruhan yang udah kakak jelasin, ingat bahwa kamu harus memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat dan passion kamu nih. Jangan sampai nanti pada saat kamu asal keterima aja, kamu nggak suka sama jurusan itu. Bahkan kamu nggak tahu sebenarnya jurusan itu apaan. Harus hati-hati ya. Kamu juga harus tahu dalam pemilihan jurusan ini sebenarnya itu ngaruh banget nanti ke masa depan kamu. Jadi atur strategi yang tepat dan realistis nih. Realistis dengan strategi yang sesuai dan sudah kamu pikirkan dengan baik. Jangan sampai nantinya malah menyesal ya. Segini aja dulu video dari kakak, dan semoga aja nih video ini ngebantu kalian semua untuk bisa keterima di PTN favorit kalian semua. Sampai sini dulu video dari kakak. See you in the next video. Dadah!